Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, eh, untuk kali ini saya ingin mencoba ataupun mengulik-ulik ataupun ingin mempelajari bagaimana sih kita mendesain dari aplikasi Canva. Nah, banyak tuh konten-konten yang lain ataupun tutorial-tutorial menggunakan Canva gitu kan. Nah, sekarang saya ingin mencoba Canva itu sebenarnya semudah yang kita lihat atau gimana gitu untuk kita membuat satu desain. Sebenarnya kayak sih di Canva itu selain kita buat desain, kita juga bisa bikin presentasi gitu. Cuman nantinya bakalan ada yang namanya prabayar, bisa jadi seperti itu, ada premiumnya gitu. Kita mungkin pakainya yang gratisan terlebih dahulu karena kita pengen coba Canva itu selain bikin logo bikin apa lagi gitu. Kita langsung check it out aja. Baik, kita buka langsung ke bagian ini, ke bagian Chrome-nya ya. Kita di awal. Tadi saya pengen menambahkan suatu pengetahuan, tapi ya kalau misalkan udah tahu ya alhamdulillah. Di sini sebenarnya buat search engine di Chrome itu apabila kita ada di Yahoo, sebenarnya kita pengen ke Google ya, kita bisa setting di sini. Di bagian search engine, kemudian di sini ada search engine used in the address bar. Nah, di sini ada pilihannya sebenarnya sih, kemana aja gitu. Ini sekilas aja. Nah, supaya nanti kita tampilannya ya kalau misalkan mau Google ya, tampilan di sini Google. Ya, ini khusus buat yang Chrome. Oke, lanjut. Kita masukkan Canva-nya ya, kita masukkan Canva. Kemudian di sini kita baca terlebih dahulu. Di sini ada bacaannya. Tuh, Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Di sini ada bacaannya tuh, ya. Nah, kemudian baik kita akan masuk langsung. Sekiranya gimana? Apakah menurut kita itu gampang membuat desain gitu kan? Sebenarnya saya pun sebenarnya jujur saya itu untuk masalah desain tuh bisa sedikit, bisa kadang-kadang saya juga paham tentang desain-desain gitu. Tapi terkadang kita mencari bagaimana sih ketika kita mempunyai suatu kemampuan dan itu ada yang namanya alat bantu yang membuat kita tuh kayak semakin bersemangat gitu. Jadi bukan semakin pesimis tapi makin optimis gitu untuk kita bisa mengembangkan keahlian kita gitu. Oke, langsung aja di sini kita terima cookie, bolehlah kita terima saja. Di sini udah langsung ada tampilan tuh. Ayo coba Canva, ada presentasi, ada video, ada konten Instagram gitu kan ya. Mungkin nanti kita bagian logo-logo terlebih dahulu kita cek and recheck gitu. Di sini kita coba masuk. Nah, saya mencoba buat masuk dan daftar pun ya melalui Google aja. Ya, Google email daripada Gmail gitu ya. Nah, di sini saya pakai yang pribadi saja, akun pribadi gitu ya. Di sini saya masukkan terlebih dahulu passwordnya. Terkadang kalau kita terlalu banyakkan email, password tersebut susah untuk diingat. Syukur-syukur sih kita juga cepat ingat. Kalau lupa, ya kita bisa lupa password lah bahasanya itu. Coba kita next. Ini kayaknya ada ini nih. Ada verifikasi yang dikirim oleh Google. Nah, apa nyampe? Bentar, seperti belum nyampe nih saat ini. Di laut mana sih tuh? Oh, di pesan ya, di pesan belum masuk ya. Kalau pesan belum masuk, coba kita pakai anyway. Oh iya, ini verifikasinya ini kayaknya sih kalau saya pribadi kurang bisa. Coba pakai yang lain deh, pakai Facebook. Coba pakai Facebook deh, pakai Facebook saya masuk pakai Facebook coba. Oh ini kayak udah di sini udah langsung kalau Facebook tuh. Oke, kita bisa masuk pakai Facebook. Oke, tampilannya awalnya seperti ini untuk Canva. Nah, di sini kita coba bagaimana kita membuat
ya namanya desain logo kayak sih. Di sini juga ada nih menu-menunya gitu ya. Coba di sini saya buat untuk logo lebih dahulu deh. Kita cari logo apa aja yang bakalan tampil di sini, kita akan coba. Oh, banyak juga. Seperti kalau misalkan yang ada bacaan pro kayak gini kayak ada bayarnya ya. Kita membuat satu logo. Coba kita cari yang mungkin yang ini kayak yang mana ya, kita pilih logo. Sepertinya yang ini menarik, yang ini mana teman pro lagi. Kita cari coba yang elegan nih. Sebenarnya style ini kita bisa klik ya untuk supaya nanti tampilnya ya itu. Nah, di sini ada nih. Nah, oke, kita cari yang jangan berbayar ya. Ini RPRP kayak berbayar. Oke, kita cari yang standar-standar aja gitu ya. Coba yang ini deh, ini aja. Kita mencoba buat ngedesain daripada logo layanan logo yang tadi yang udah diberikan oleh Canva gitu secara gratis. Nah, di sini ada yang tadi kita pilih. Nah, sebenarnya kita mulai desain aja. Kita buat desain di sini huruf A-nya kita ganti bisa, dan juga ini sebenarnya warna daripada bingkai ini nih ataupun backgroundnya kita bisa ganti sepertinya di sini nih. Ada nih background color. Di sini kita bisa ganti dari warna ungu juga bisa. Tuh, ya kan? Nah, kalau misalkan mau perpaduan ataupun banyak kayak seperti ini nih, ya tuh kita bisa desain tuh. Tuh. Cuma permasalahannya kadang-kadang ketika warnanya itu nggak ngepas, di sini juga nggak ngepas nih di sini nih, di sini. Nih kita bisa lihat di sini ada background juga bisa ganti kayak si warna tuh. Nah di sini nih, di sini ada warna juga. Nanti kita ubah sesuai dengan yang tadi kita pilih sebenarnya tuh. Kadang suka hilang kalau misalkan ini. Kalau misalkan kita mau back, ini sebenarnya bisa lihat di sini ada undo, bisa juga Ctrl Z kita bisa. Nah seperti ini. Dan ketika kita mendesain seperti ini, kita juga sebenarnya masih bisa buat milih tuh, bisa milih ke bawah, bisa milih ini ya buat istilah kata pengganti daripada itu, kayaknya seperti kayak gitu ya. Coba kita cek yang misalkan klik yang ini. Nah ini tuh kan berubah jadi ini kayak begini ya. Terus kita coba lihat di bagian ini font. Nah ini fontnya. Jadi kalau misalkan mau mengubah huruf ini di sini seperti ini ya, seperti ini ya. Terus kemudian ada apa lagi di sini, kita bisa lihat ada audio juga, ada video. Kayaknya kalau misalkan ini buat nanti project kayak semacam video lah ya, mungkin bisa masukin audio dan video gitu. Cuman karena kalau logo itu kan nggak mungkin pakai video, masa kertas dicetak ininya gambarnya bisa bersuara kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi ya mungkin bisa jadi ini buat presentasi aja gitu. Nah kalau misalkan sekarang kan ada yang namanya gambar digital, ataupun kayak misalnya kita mau kirim undangan kemana gitu kan, kita mau kirim itu berbentuk file, kita kirim, bisa jadi bersuara, bisa jadi, tapi nanti mungkin bentuknya kayak link kayak gitu. Nah, nanti dia ngebuka gitu. Nah karena biasanya kan kalau format yang kita ketahui itu ada MP3, ada MP4, ada JPEG, ada PNG, ada GIF gitu kan. Nah sekarang kita coba nih yang logo nggak mungkin dikasih audio kan. Nah kalau nanti audio kayak begini, nah nanti misalkan saya klik ini nah gitu, jadi nanti di masa logo bersuara pas lagi cetak bersuara kan nggak mungkin. Nah kemudian kita langsung coba ke bagian template lagi, elemen. Nah seperti ini kalau masalah yang received ini ataupun elemen ini yang kayak begini, ini bisa buat kita desain. Misalkan di sini kita mau masukin gambar, di sini dalam sini bisa, jadi kayak di upload. Nah di sini ada nih contoh ini misalkan logo ini saya mau masukin nih kayak begitu. Jadi sebenarnya apa yang masukin di sini taruh di sini tuh bisa, jadi nggak berantakan. Kalau misalkan yang biasa kan begini ya tuh, ketika kita mau tarik ke sini tuh jadi kayak begini ke sini ya, jadi rapet tuh ya kan tuh. Jadi bisa dibilang ini bingkainya gitu, bingkainya dia.
Nah, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian apalagi kita masih bisa kita jelajahi tadi, ini udah nih upload file, ini istilah kata ya bisa upload file video gitu. Nah, sebenarnya untungnya kita dalam mendesain ini ya, penyimpanannya sudah cloud ya, udah di cloud storage gitu. Ya istilah kata di drive kita, tapi drive-nya itu bukan di flash disk tapi di cloud gitu. Nah, lebih enaknya kayak gitu. Oke, mungkin kalau masalah logo-logo, desain-desainnya ya minimalisnya kayak beginilah modelnya. Nanti kita misalkan mau ganti gambar black kayak gini. Ini istilah kata apa ya, untuk layanan yang diberikan oleh Canva kepada kita sebagai beginning of design gitu ya kan. Jadi untuk kita yang pemula pengen ngedesain pakai Canva ya bisa pakai apa namanya itu, pakai desain-desain yang udah diberikan oleh Canva ini gitu. Oke, kita kembali lagi di bagian home. Kita balik lagi coba dari awal. Di sini kita lihat saya skip aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat presentasi. Kalau kita di aplikasi yang offline, mungkin itu pakai yang namanya PowerPoint gitu kan. Nah, di Canva ini ada layanan juga, alhamdulillah tuh ada layanan untuk presentasi ya. Kita coba cek aja ya. Kita cek di sini. Kita tadi pilih yang mana nih? Presentation. Nah, dia buka tab baru gitu. Kita coba. Nah, di sini kita next aja, ataupun kita nanti tadi harusnya skip tutorial aja gitu ya. Nah, di sini masih masih blank ya. Nah, ini kita bisa coba pakai yang ada di sini aja. Kita pakai yang back to school. Coba. Nah, di sini. Nanti kayak untuk seperti bisa jalan gimana caranya ya. Namanya juga kita masih belajar ya. Ini kan mengulik bagaimana supaya nanti bisa ada hasilnya gitu. Nah, di sini. Seperti kalau ini presentasi blank. Ada yang presentasi itu kayak apa? Video lah. Ini kayak gini kan, nih video nih. Ini kayak ini video. Jadi dia jalan sendiri gitu. Coba kita cek. Nah, tuh, ini jalan sendiri nih. Tuh nih ya. Saya buka nih. Jadi kalau misalkan ini bisa jalan sendiri. Kita cek ya. Coba. Tuh. Ya kan? Jadi nanti seperti itu hasilnya. Kita misalkan presentasinya mau model kayak begitu ya bisa kita tambah lagi. Add new page. Nah, tuh. Jadi nanti ketika kita download presentasi boleh kayak begini nih. Ini slide pertama, kemudian nanti ini slide kedua tuh ya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau kayak gini-gini membuat presentasi kita itu menjadi apa ya, enak dilihatnya gitu. Jadi enggak monoton gitu, tek gitu. Kalau kita misalkan mau bikin variasi, sebenarnya kalau dalam presentasi pun selain desainnya bagus, terus grafisnya bagus gitu ya, materi yang disampaikan pun jelas sebenarnya kayak gitu sih ya. Percuma kalau misalkan ujung-ujungnya materinya nggak jelas gitu. Ini udah bagus gitu ya, masalah kayak grafis kayak gini bagus, tapi isinya itu itu misalkan nggak terlalu dimengerti gitu. Percuma bikin kayak begini-gini ya. Kalau menurut pribadi saya seperti itu sih sebenarnya. Makanya kenapa presentasi itu harusnya bukan copy paste gitu, kalimatnya, kata-katanya. Tapi sebenarnya presentasi itu merupakan kata-kata yang mungkin bisa dibilang yang kita mengerti dari materi yang kita pelajari gitu. Jadi makanya ada yang namanya presentasi, ataupun istilah kata kita mau buat presentasi apa, misalkan makanan ataupun apapun itu, presentasi itu bukan kayak copy paste sini, bukan. Jadi kita baca oh begini, baru kita simpulkan di presentasi kita. Ini alur kayak gini kayak gitu. Supaya ketika audiens ataupun yang mendengarkan presentasi kita itu akan menjadi ilmu tambah buat mereka gitu. Jadi bukan istilah kata yang dia dengar dari presentasi kita adalah omongan Google gitu. Bukan. Ini seperti kayak gitu kalau misalnya menurut saya pribadi gitu. Nah, di sini untuk audio ya, untuk audio ini sebenarnya bisa ngambil dari sini. Bisa dari situ ya, ataupun kita mau bikin
add lagi, upload. Di sini ada upload video, upload image atau audio, bebas gitu. Di sini juga kayak udah terkoneksi ataupun dari Google Drive, dari Drop, ada Facebook, ada Instagram juga ada gitu. Nah, ini ada satu layanan yang mungkin bisa dibilang wah, istilah kata membantu kita sebenarnya sih. Nah, tinggal kita ikut istilah kata kalau misalnya ada pelatihan ataupun tentang pembelajaran Canva, ya kayak mungkin bisa dibilang nilai plus banget buat kita. Tuh, ya kan? Ya. Mungkin untuk masalah Canva kurang lebihnya ya saya hanya mengulis seperti ini, dan ini sebagai pelajaran saya buat kedepannya. Mudah-mudahan juga saya akan bisa terus mengembangkan desain-desain dari aplikasi Canva ini berbasis website gitu. Yang pastinya kalau menggunakan website mesti ada koneksi internet gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.